Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, super santai yang Allah muliakan, bertemu lagi dengan kita di video pembelajaran Tahsinul Qiraah. Dan sekarang insya Allah kita sudah masuk ke pertemuan 13. Ya, insya Allah pada pertemuan 13 ini kita akan coba bahas tentang huruf lam. Ya, silakan super santri dibuka halaman 48. Kita akan baca terlebih dahulu untuk matannya. Ya, Imam Jazari mengatakan dalam matanya, "Waddu min hafatihi idh waliya ladrasa min aisara aw yumnaha wallamu adnaha limuntahaha." Maknanya adalah huruf dhad keluar dari sisi lidah yang memanjang dari pangkal lidah hingga ke ujung lidah saat dibersentuhan dengan gigi geraham, baik yang sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Bahkan bisa juga kedua sisi lidah disentuhkan dengan gigi geraham yang kiri dan yang kanan sekaligus, ya. Sedangkan huruf lam keluar dari ujung sisi lidah yang merupakan akhir dari tempat keluar huruf dhad. Di sebelah kiri melingkar hingga sebelah kanan, ya, melalui akhir dari ujung sisi lidah pada bagian depan atau kepala lidah, disentuhkan dengan langit-langit yang dekat dengan gusi gigi seri atas. Baik, sobat santri yang Allah muliakan, kita coba jelaskan, ya, di mana tempat keluar huruf lam. Walamu adnaha limuntahaha. Tempat keluar huruf lam adalah bagian lidah yang paling bawah. Ya, jadi kalau kita jelaskan, kalau kita petakan, ini bagian lidah misal, bagian lidah terdiri dari 3 bagian. Ada bagian pangkal, maksudnya 4 bagian. Ada bagian pangkal, bagian tengah, bagian bawah, dan ada juga bagian sisi. Nah, sedangkan untuk huruf lam adalah tempat keluarnya dari sisi lidah bagian bawah. Artinya, bagian bawah tetapi dari sisinya sampai ke ujung, adnaha limuntahaha, sampai ke sini, sampai ke pertemuan antara dua sisi. Nah, jadi bukan hanya ujung saja, tapi ada bagian dari sisi lidah bagian bawah. Ya, semoga dapat difahami. Sekarang kemana? Ke langit-langit di atasnya. Ya, jadi kalau kita petakan lagi, langit-langit bagian depan itu ada untuk 3 huruf. Super santri, yang bagian depan dekat dengan gusi atau dekat dengan gigi seri atas, itu adalah untuk langit-langit huruf nun. Nah, di sini ya. Misalnya ini bagian giginya, maka ke belakang sedikit itu untuk huruf nun. Lalu huruf lam itu adalah ke belakang sedikit. Nah, ini untuk huruf lam, ya. Meskipun nanti ada ulama yang mengatakan bahwa lam, nun, dan ro untuk bagian langit-langitnya itu sama saja. Nah, tapi karena kita mengambil mazhab Imam Jazari, maka kita petakan dengan sesuai apa yang diajarkan oleh Imam Jazari, ya. Itu untuk huruf lam. Semoga dapat difahami, ya. Oke, sekarang kita akan coba bahas untuk bagian sifatnya. Sifat yang pertama pada huruf lam adalah jahr, yaitu nafas atau udara tertahan. Yang kedua adalah bainiyah atau bisa disebut tawasud, yaitu udara atau nafas sedikit mengalir, ya. Yang ketiga adalah istifal, lidah rileks atau suara tipis. Yang keempat adalah infitah, rongga terbuka. Yang kelima adalah idlaq. Nah, yaitu ujung lidah atau dibaca ringan, mudah dan cepat diucapkan hurufnya. Jadi bisa dikatakan untuk ismat itu adalah membacanya mudah, atau bisa dikatakan juga karena tempat keluarnya dekat dengan, maksudnya karena makhrajnya dekat dengan tempat keluar, ya. Selanjutnya adalah inhiraf, yaitu suara mengalir ke samping lidah. Nah, ingat super santri yang Allah muliakan, untuk huruf lam ini termasuk salah satu huruf yang bisa dibaca tebal dan dibaca tipis, ya. Dan dibaca tebal hanya dalam satu kondisi saja, ya, yaitu ketika dia ada pada lafaz jalalah atau lafaz Allah, jika syaratnya adalah sebelumnya ada huruf yang berharakat fathah atau dhammah, ya. Artinya kebalikannya berarti semuanya tipis. Seperti itu. Dapat difahami insya Allah, ya. Bagaimana cara membaca tebal, cara membaca tipis? Cara membaca tipis ya biasa saja. Tunaikan semua sifatnya. Dan lalu untuk cara membaca tebalnya adalah diangkat pangkal lidahnya. Seperti dalam contoh gambar, lihat. Lam tebal, pangkal lidahnya diangkat, ya. Inilah yang membuat huruf-huruf itu tebal, ya. Contoh, Allahu, Jadi diangkat pangkal lidahnya seperti itu. Lalu ada contoh lam tipis, nah sejajar saja atau tidak ada
bagian lidah yang terangkat. Seperti itu. Baik, Sobat Santri, setelah kita membahas tentang makhraj dan sifat, sekarang kita masuk ke pembahasan atau ke latihan huruf. Ya. Silakan Sobat Santri dibuka halaman 49. Kita akan coba melatih melafalkan huruf lam dari makhrajnya. Oke. Silakan disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Ul, il, al, ullu, illi, alla, lu, li, la, ulu, ili, ala, lulu, lili, lala, lu, li, la. Selanjutnya kita latihan melafalkan huruf lam dalam kata. Lu, yus'alu, lumazatin, lu'ina, li, nukhlifuhu, balighatun, muslihuna, la, fala, afwan, falanatiyannaka, aflaha, walaqad. Selanjutnya silakan dibuka halaman 50. Kita masih latihan. Bismillah. Ul, multahadan, afwan diulang. Multahadan, sultanan, wa yulqu, ilmuha, ilhafan, khilfatan, ja'alna, anzalnahu, yal'abuna, lu, yaquluna, qulubihim, yaqtuluna, li, alimun, salimin, qalilun, la, as-salata, talaha, ad-dhalalu, lun, ajalun, zalulun, jamilun, lin, rajulin, ajalin, qalilin, lan, salsabilan, zanjabilan, tadlilan, ullu, al-lu'lu'u, wa hullu, adullukum, illi, wa dhullilat, wa ullimtum, yujalliha, alla, alladhi, allama, dallahum. Selanjutnya kita masuk ke latihan melafalkan huruf lam pada ayat Al-Quran. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyyun anha qul innama 'ilmuha 'indallahi walakinna aktsaran nas ولكن
أكثر الناس لا يعلمون وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. Alhamdulillahirrabbilalamin, super santri yang Allah muliakan. Selesai pembahasan kita tentang huruf lam. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Ya. Silahkan dilatih sebanyak-banyaknya dan jangan lupa telakikan kepada gurunya masing-masing. Ya, cukup sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.